Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Invest dimanapun berada. Kita ketemu lagi di acara Cash Invest. Salam investasi, trust us to invest. Sobat Invest, kali ini bersama saya Mita di episode spesial podcast Investasi Jawa Tengah dengan tema persiapan acara Opening Central Java Investment Business Forum 2025 atau yang biasa kita sebut dengan CGIBF. Nggak main-main nih, podcast kali ini mendatangkan dua narasumber yang luar biasa. Langsung aja yuk kita kenalan. Yang pertama ada pengarah Pokja Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Ibu Dr. Anda ST Hasanaturodia MSI atau yang biasa dipanggil Ibu Diah. Apa kabar Ibu? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah. Narasumber kedua kita yang nggak kalah kerennya juga hadir pada podcast kita kali ini. Ada Mbak Angelina Intan. Beliau adalah manajer pada kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Oke, terima kasih sekali ya Bu Diah dan Mbak Intan sudah berkenan hadir di Cash Invest kita pada kali ini. Nah, Sobat Invest, kita langsung aja ya mulai pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama nih ya Bu ya, mungkin ada beberapa Sobat Invest yang baru saja mendengar tentang CGIBF. Apa sih sebenarnya CGIBF ini? Mungkin Bu Diah bisa menjelaskan secara singkat. Terima kasih Mbak Mita. Sebelum kami menjelaskan sedikit, tadi sudah diperkenalkan, saya Diah dari DPM PTSB Provinsi Jawa Tengah. Ini pada kesempatan ini akan menyampaikan sedikit terkait dengan tema ini adalah Opening CGIBF. Jadi Mbak Mita, perlu kami sampaikan ya para Sobat Invest yang kami sayangi dan kami hormati. Jadi terkait dengan CGIBF, CGIBF adalah Central Java Investment Business Forum. Kegiatan ini sudah kita lakukan rutinitas setiap tahunnya. Jadi diawali pada tahun 2004. Ini setiap tahun kita lakukan. Sampai dengan sekarang ini masih kita lakukan. Terkait dengan kebersamaan atau kita bersama dengan kolaborasi dengan Bank Indonesia. Ini kita mulai di tahun 2017 dan harapan kami sampai sekarang Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah masih tetap berkolaborasi bersama di dalam pelaksanaan CGIBF ini. Sedikit perlu kami sampaikan. Jadi kalau terkait dengan CGIBF ini adalah suatu forum promosi investasi. Jadi pada kesempatan itu nanti kita menyampaikan peluang-peluang investasi, potensi-potensi investasi yang bisa kita promosikan. Jadi nanti pada saat itu kita menghadirkan dari para narasumber, ada para investor baik dalam negeri maupun luar negeri, kita hadirkan pada acara CGIBF itu. Jadi perlu kami sampaikan CGIBF ini rutinlah kita lakukan dalam rangka untuk bisa mempromosikan peluang investasi yang ada di Jawa Tengah dan harapannya para calon investor yang ada baik itu di dalam negeri maupun luar negeri bisa tertarik berinvestasi di Jawa Tengah. Kira seperti itu. Yeah. Baik Ibu, jadi bisa kita sebut kalau CGIBF ini adalah kegiatan promosi investasi tahunan yang sudah dilaksanakan secara rutin dari tahun 2004 ya Bu ya. Yeah. Sudah berlangsung 20 tahun lebih ini. Kurang lebih. Iya, tempat bertemunya investor, pelaku usaha, pemilik proyek yang peluang investasinya tidak hanya dari domestik tapi juga investasi asing. Yeah. Nah, kalau tadi ini disebutkan kan ya, mulai dari tahun 2017 sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Nah, kita ke Mbak Intan nih. Kalau tahun 2025 nih Mbak ya, CGIBF ini atau CGIBF ini akan dilaksanakan kapan ya Mbak ya? Kemudian tema kegiatannya tuh apa gitu? CGIBF di tahun 2025 ini sebenarnya satu rangkaian panjang Mbak. Untuk openingnya nanti di tanggal 5 Mei 2025 di Hotel Tentrem di Ballroom. Tapi setelah itu akan ada beberapa rangkaian kegiatan lagi yang tidak terputus ya sampai nanti puncaknya di bulan November 2025. Nah, untuk tema yang kami ambil di tahun 2025 ini adalah Central Java Rising, Connecting Heritage, Business and Sustainable Economy. Jadi tema ini kami ambil karena
kita mau Jawa Tengah itu tidak hanya rising dalam arti pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kita ingin melalui CGIBF ini kita bisa menarik investasi yang nantinya akan mendorong ekonomi kita itu bukan hanya tumbuh tinggi, tapi juga inklusif dan juga berkelanjutan tanpa meninggalkan warisan budaya yang banyak sekali ada di Jawa Tengah, seperti itu. Sangat filosofis sekali ini temanya ya. Central Java Rising. Jadi mengembangkan Jawa Tengah melalui dunia usaha dan investasi tentunya dengan tetap berbudaya dan berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan begitu ya. Luar biasa sekali. Kalau tadi tuh ya Mbak ya sempat disebutkan sedikit nih ada beberapa acara yang ada di CGIBF di tahun ini dan tahun 2025 ini. Mungkin dari Bu Diah atau Mbak Intan bisa menjelaskan lagi secara detail nih rangkaian acara CGIBF ini dan apa sih bedanya, apa sih keunggulannya dari CGIBF dari tahun-tahun sebelumnya. Bu Diah dulu atau Mbak Intan dulu, monggo. Ya, siap. Terima kasih Mbak Mita. Jadi perlu kami sampaikan rangkaian terkait dengan CGIBF ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi setelah nanti tanggal 5-6 kita lakukan opening CGIBF, nanti akan kita lakukan investment challenge. Habis itu juga akan dilakukan business meeting dan juga nanti one-on-one meeting dan juga investment tour. Itu rangkaian acara di dalam suatu kegiatan pelaksanaan CGIBF ini. Baik itu pada saat opening CGIBF maupun nanti pada saat puncak CGIBF. Jadi perlu kami sampaikan Mbak Mita, puncak CGIBF nanti akan kita lakukan pada bulan November. Jadi ini tanggal 5-6 tadi saya sampaikan baru opening seperti itu. Itu adalah rangkaian dari kegiatan pelaksanaan CGIBF. Untuk detail acaranya bisa dijelaskan sedikit nggak ya Mbak? Per kegiatannya itu ada apa aja sih? Biar bisa buat apa namanya ya, di-spill dikit gitu acaranya ada apa aja. Coba ya spill ya. Tadi Bu Diah sudah mention yang pertama ada investment challenge. Jadi investment challenge itu adalah media dari kami gitu kita bersama dengan pihak-pihak yang kompeten gitu ya tentunya untuk menseleksi proyek yang akan dipromosikan di dalam CGIBF. Jadi biasanya setiap tahun ada investment challenge dulu, itu pesertanya adalah seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Mereka mengajukan proyek terkait dengan potensi masing-masing yang ada di daerahnya gitu. Kemudian nanti kita shortlist mana yang kira-kira proyeknya itu menarik gitu. Biasanya kita ada 24 sampai 35 proyek yang diajukan, kemudian nanti kita shortlist lagi menjadi 8, terus jadi 6. Nanti yang 3 yang terbaik itu akan didampingi untuk bisa membuat satu proposal investasi atau feasibility study yang utuh gitu, yang layak kita tawarkan kepada calon investor di dalam maupun di luar negeri. Nah, kemudian yang kedua ada juga kegiatan business meeting. Business meeting itu nanti di opening, isinya ada opening ceremony dan juga talk show. Talk show-nya tentang ya masih terkait dengan investasi dan ekonomi tentunya, nggak jauh-jauh. Terus setelah itu akan ada kegiatan one-on-one meeting, karena di dalam business meeting itu kan nanti ada profil-profil proyek gitu ya yang dipromosikan gitu. Nanti investor yang tertarik dengan proyek-proyek tersebut bisa mendalami, bertemu dengan project owner-nya langsung, melakukan one-on-one meeting, terus nanti diharapkan akan ada tindak lanjut gitu setelah one-on-one meeting. Apakah investornya akan melakukan realisasi investasi di Jawa Tengah, seperti itu. Mungkin Bu Diah ada lagi yang mau ditambahkan, Bu? Iya. Jadi tadi kalau serangkaian pelaksanaan kegiatan CGIBF tadi kan ada investment challenge. Tadi terangkan Mbak Intan ya, terkait dengan siapa peserta investment challenge. Jadi perlu kami sampaikan antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kantor keuangan Bank Indonesia ini ada suatu forum namanya adalah KRISETENG, Koridor Ekonomi Pengembang Investasi Perdagangan dan Pariwisata. Itu ada suatu kelembagaan seperti forum seperti itu memayungi, artinya terkait dengan masalah investasi, terkait dengan masalah perdagangan, terkait dengan masalah pariwisata. Nah, pada saat investment challenge itu kita juga tidak hanya Pemda dengan Bank Indonesia saja, tapi kita juga mengajak akademisi
perguruan tinggi. Jadi pada saat kita melakukan penilaian terhadap usulan proposal dari kabupaten kota, itu kita kita verifikasi bersama-sama tim Kris Jateng. Nah, seperti itu. Jadi sobat-sobat invest ini juga harus tahu, oh Kris Jateng itu apa? Ya, ini juga harus diketahui secara umum gitu, Mbak Mita. Nah, habis itu tadi sampaikan, habis investment challenge nanti akan terdapat 3 proyek yang siap ditawarkan. Investment project ready to offer, artinya proyek itu siap ditawarkan kepada para calon investor karena sudah dilakukan suatu kajian, sudah analisis finansial, analisis semuanya sudah ada dilakukan gitu, sehingga siap untuk ditawarkan. Itu setiap tahunnya itu kita ada 3 proyek itu. Selanjutnya nambahkan lagi terkait dengan nanti bisnis forum, tadi ada beberapa narasumber gitu, terus dilanjutkan dengan one-on-one meeting. Artinya pada saat itu ada suatu kepeminatan dari para calon investor, langsung kita kasarannya des lah antara pemilik proyek dengan calon investor tadi. Apakah mereka berminat dan sebagainya, dan nanti itu ada tindak lanjutnya. Setelah itu nanti dari para calon investor yang kebetulan dihadirkan pada saat itu nanti akan diajak juga untuk investment tour. Artinya kalau untuk di tahun 2025 nanti rencananya itu mau ada 5 lokasi Mbak Intan ya. Betul. Ada di Kabupaten Semarang itu terkait dengan rumah sakit Green Hospital, terus ada perikanan terpadu itu di Cilacap, terus sampah menjadi RDF ini di Kabupaten Grobogan, dan juga nanti ada beberapa proyek lainnya. Nah itu nanti para calon investor yang sudah hadir akan diajak investment tour untuk melihat secara detail di lapangan seperti apa. Harapannya sekali lagi supaya para investor itu tertarik untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Seperti itu Mbak Mita. Ya. Baik, wow, acara-acaranya harusnya nggak dilewatkan ya untuk para calon-calon investor Jawa Tengah ini ya Bu ya. Apalagi nih openingnya nih udah nggak lama lagi nih. Kurang lebih 2 minggu ya, di tanggal 5 sampai dengan 6 Mei ya. Dan di sana tuh kan para calon investor ini bisa tanya-tanya, bisa curi-curi ilmu dari para narasumber. Kalau tadi disampaikan ada narasumber juga. Kemudian difasilitasi untuk diskusi dengan stakeholder terkait, baik dari pemilik proyek ya maupun dari Pemda sendiri. Jadi para calon investor ini mungkin bisa bernegosiasi atau mencari informasi sendiri yang mereka butuhkan begitu ya. Dan yang menarik ini tadi ada investasi tour. Investment tour. Oh, investment tour. Kunjungan ke kawasan industri ya, Bu ya. Yeah. Dan kalau kayaknya tuh kalau nggak salah ada jamuan makan malam juga ya bersama dengan para calon pemilik proyek. Iya. Oke. Nah, kalau tadi disampaikan nih akan ada narasumber, boleh tahu dong Mbak Intan, narasumbernya pasti nggak main-main dong nih acaranya, kan acara besar ya. Siapa saja sih narasumber utama yang nanti akan dihadirkan di CGIBF 2025 ini? Yang pertama di CGIBF 2025 ada Ibu Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri kita yang sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kemudian ada juga nanti Duta Besar dari Perwakilan Negara Sahabat Australia ya Bu Diana. Ya, Australia. Kemudian ada juga dari pelaku usaha. Nah ini dari Nestle dan juga dari Sido Muncul, terus Kifit, ada beberapa. Jadi bagaimana mengembangkan bisnis di Jawa Tengah sehingga nanti bisa lebih meyakinkan para calon investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Tuh. Oh, dengan narasumber yang nggak main-main ini pastinya akan banyak masukan ya, baik insight dan tips and trick gitu ya Mbak ya untuk berinvestasi begitu ya. Kalau kita ke proyek investasinya nih sekarang, pasti kan ada yang ditawarkan ya Bu ya di event ini ya. Proyek besar apa aja nih? Kalau proyeknya pasti banyak nih, tapi proyek-proyek besar apa aja sih yang ditawarkan di opening CGIBF tahun ini? Dari Bu Diah dulu mungkin? Makasih Mbak Mita. Jadi kalau terkait dengan proyek-proyek yang ditawarkan, jadi kita ketahui Jawa Tengah ini adalah potensi peluangnya banyak sekali yang perlu ditawarkan. Namun pada kesempatan ini adalah tadi sampaikan yang sudah menjadi IPRO, Investment Project Ready to Offer. Artinya proyek itu yang sudah siap-siap betul, sudah ada kajian finansial, kajian ekonomi, kajian lingkungannya, artinya siap untuk ditawarkan pada para calon investor. Kita ketahui di Jawa Tengah ini ada kurang lebih 5 kawasan industri yang masih masih artinya berpeluang banyak. Selain beberapa kawasan industri
industri ini sudah sold out, artinya sudah penuh para buyer-buyer yang sudah tenan-tenan sudah masuk di kawasan industri. Kawasan industri di Jawa Tengah ini yang saya kira dari sobat investasi ini sudah tidak asing lagi. Misalnya yang pertama adalah kawasan industri Kendal, KIK. Iya. Nah, itu juga menjadi suatu kawasan ekonomi khusus. Yang kedua adalah kawasan industri Industriopolis Batang. Ini yang dulu KITB, kawasan industri terpadu Batang. Ini juga sangat berpeluang. Artinya luas lahan yang masih sangat luas. Dari luasan 4.300 hektar ini tahap pertama sudah sold out, tahap kedua juga sudah banyak sekali yang sudah inden-inden lah seperti itu. Terus selanjutnya juga ada kawasan industri Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma itu di daerah Mangkang ya, perbatasan Semarang. Ini masuknya dalam kota Semarang. Selanjutnya juga ada kawasan industri Jatenglen, Sayung. Sayung ini meskipun di daerah Demak, daerah Rob, ternyata banyak sekali kepeminatan investasi di situ. Dan dalam waktu dekat ini ada beberapa perusahaan yang akan groundbreaking dan juga peresmian. Ini sudah sudah mengagendakan seperti itu. Selanjutnya juga ada Batang Industrial Park. Ini yang ada di daerah Batang. Jadi di Kabupaten Batang ini ada 2 kawasan industri. Nah, ini menjadikan peluang bagi Jawa Tengah untuk bisa mempromosikan kawasan-kawasan industri. Nah, selain itu Mbak Mita, ini ada beberapa proyek yang siap kita tawarkan juga. Jadi tadi saya sampaikan dari awal bahwa DPM PTSP dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah kolaborasi dengan Bank Indonesia setiap tahunnya itu ada 3 proyek EPRO. Nah, ini pendampingan yang luar biasa dari Bank Indonesia ini. Mulai dari nanti kalau sudah masuk ke 3 besar itu ada pendampingan dalam penyusunan proposalnya. Artinya untuk FS biar bisa untuk dipromosikan nanti didampingi dari tim dari kantor perwakilan Bank Indonesia. Ada beberapa proyek yang siap untuk ditawarkan, yaitu proyek geothermal. Ini juga ada di Geodipa ini di daerah Wonosobo, Mbak Didieng. Ya, itu. Terus pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini juga di Banyumas, Logawa 2 dan 3. Dan alhamdulillah untuk Logawa 1 ini sudah kasaran sudah laku, sudah ada peminat investasinya. Terus juga ada pengolahan sampah dan saat ini kita ketahui sampah ini sekarang baru tren-trennya lah bagaimana pemerintah daerah itu bisa menangani masalah persampahan. Banyak kabupaten kota yang menyampaikan sudah darurat sampah. Nah, ini kan ternyata juga kita tawarkan bagi para calon investor. Selain itu juga terkait dengan sampah menjadi RDF, ini saya sampaikan di Grobogan. Ini kebetulan di Grobogan itu kan ada pabrik semen, Mbak. Jadi Mbak Mita dan sobat investasi perlu kami sampaikan RDF sampah menjadi RDF ini sebagai bahan campuran untuk membuat semen. Nah, ini sangat dibutuhkan dari pabrik semen dan kebetulan di mana Kabupaten Grobogan itu ada pabrik semennya. Selanjutnya juga ada industri kelapa terpadu, ada udang terpadu tadi yang ada di Cilacap, dan juga ada industri garam. Nah, garam ini sekarang juga sedang kita kita fokuskan bagaimana kalau bisa itu kita tidak impor garam. Jadi kita mempunyai potensi garam ini yang sangat luar biasa. Ini akan dilakukan pengolahan sehingga akan bisa memenuhi kebutuhan dari para calon investor ataupun pengguna garam itu, baik itu garam untuk konsumsi maupun garam untuk industri. Saya kira itu ada beberapa, kemudian nanti dari Mbak Intan juga bisa meneruskan ada peluang-peluang yang lain Mbak Intan ya, yang hasil dari investment challenge kita. Monggo Mbak Intan. Makasih Bu Dia, Mbak Mita. Jadi tadi menambahkan yang sudah disampaikan oleh Bu Dia ya, banyak sekali proyeknya. Ini saya nggak hafal sih Bu, ini makanya saya catat di sini. Tadi ada yang di renewable energy, ada geodipa, geothermal, kemudian hospital di Kabupaten Semarang. Makanya kita sebut tadi green and sustainable economy itu karena banyak proyek yang ditawarkan di CGIBF ini fokus ke renewable energy dan juga
green economy. Salah satunya nih proyek Green Hospital. Terus ada juga proyek Taman Kiai Langgeng Eco Park di Magelang. Kemudian apa lagi ya Bu? Tadi kayaknya udah semua ya. Ya, Ada perikanan di Cilacap ya. Pati. Cilacap. Ya deh, Jawa Tengah itu cukup unik Mbak Mita. Jadi dia adalah lumbung pangan. Dia juga punya sumber energi yang banyak. Jadi ya proyeknya kita di renewable energy, di pangan, dan juga di kesehatan. Juga di pariwisata, jangan lupa gitu. Nah, mungkin nambahin lagi, kalau selain tadi kan proyek ya yang kita sampaikan di CGIBF. Jadi kami masih ada lagi betul, nih ada selain lagi. proyek nih. Dan selain CGIBF, jadi untuk melengkapi CGIBF gitu, ini kan ngomongnya proyek yang besar-besar gitu, yang datang ya mungkin pengusaha seperti itu. Jangan khawatir karena CGIBF ini akan juga kita rangkaikan dengan UMKM Gayeng namanya. Jadi UMKM Gayeng itu adalah pameran UMKM terbesar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini sudah berlangsung sejak 2000 berapa ya? Udah 7 tahun lah pokoknya berlangsung, 7 tahun ke belakang. Dan ini tidak hanya di Semarang aja, tapi kita lakukan juga di luar negeri seperti di Singapura, kemudian di Belgia, sehingga banyak buyer-buyer dari luar negeri itu yang memesan produk-produk UMKM dari Jawa Tengah gitu. Nah, di sini nanti di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 itu teman-teman sobat investasi juga bisa ikut meramaikan di UMKM Gayeng di Atrium Mall Paragon gitu. Di situ nanti ada pameran UMKM, UMKM-nya UMKM yang terbaik lah dari Jawa Tengah, mulai dari fashion, kriya, dan macam-macam. Terus ada juga aktivitas lain seperti live activity itu akan ada menenun gitu. Jadi ternyata Jawa Tengah itu bukan hanya punya batik tapi juga punya tenun gitu. Nah, nanti itu bisa disaksikan di situ juga kegiatannya. Nah, buat yang suka kopi jangan khawatir, ada juga nanti workshop bagaimana brewing coffee itu dengan barista terbaik salah satunya Muhammad Aga yang udah cukup terkenal lah ya. Terus nanti juga yang pengen kompetisi juga ada kompetisi Aeropress kopi gitu. Jadi bukan hanya investasi, kita juga mengajak UMKM dan tentunya mengajak semua sobat investasi untuk meramaikan gitu di situ. Nah, itu tadi sobat invest. Ternyata tuh proyek investasi yang ditawarkan tuh tidak cuman banyak, tidak cuman besar, tapi bidangnya juga bervariatif. Jadi sobat invest bisa banyak pilihan lah ya, mau invest di mana nih, yang bidang apa nih gitu kan. Karena informasi ini penting banget nih buat calon-calon investor di Jawa Tengah kan untuk berkenalan dengan proyek-proyek ini. Dan ini nih, setiap event itu pasti ada goals-nya kan ya. Bu Diah, Mbak Intan. Nah, target konkret apa sih yang diharapkan dari penyelenggaraan CGIBF 2025 ini, CGIBF 2025 ini ya? Apa aja sih goals-nya, target? Kan pasti ada, tahun-tahun lalu juga ada, nah tahun ini tuh apa sih targetnya? Ya, gini Mbak Intan, jadi kita kembalikan kepada filosofi awalnya. Promosi itu kan mempromosikan ya, mempromosikan peluang investasi yang ada di Jawa Tengah. Sehingga target kita adalah bagaimana kita bisa menarik para calon investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah dengan berbagai macam model, artinya bisa melalui tadi investment tour, bisa melalui one-on-one meeting, bisa melalui business forum dan sebagainya. Ini harapan, goal kita adalah nanti dari para calon investor tadi yang sudah melakukan kepeminatan itu nanti kita minta untuk penandatangan LOI, letter of intent itu untuk membuktikan bahwa dia itu investor itu niat berinvestasi di Jawa Tengah, yakin ditandatangani oleh dari para calon investor. Nah, habis itu nanti ada tindak lanjutnya, kita lakukan pengawalan apakah di dalam yang tadi sudah menandatangani LOI tadi tetap berinvestasi, tetap melanjutkan investasinya, itu perlu dilakukan suatu pengawalan. Harapannya kalau sudah lakukan pengawalan, kendala-kendala apa yang dihadapi dari para calon investor, itu kita lakukan pendampingan. Jadi kadang-kadang pada saat tadi ya saya berminat investasi misalnya rumah sakit, misalnya seperti itu. Nah ini setelah dia menjajaki rumah sakitnya, artinya potensi rumah sakit dan sebagainya, oh ternyata dia masih ada kendala terkait misalnya mekanisme bagaimana nanti terkait dengan masalah lingkungan, SDM. Nah
kita melakukan fasilitasi. Fasilitasi kita hadirkan dari misalnya terkait dengan masalah lingkungan, kita hadirkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Kita bersama-sama membedah apa yang menjadi permasalahan dari para calon investor. Harapannya nanti kalau permasalahan itu sudah terurai, sudah benar, nanti akan dia melanjutkan investasinya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan di dalam pelaksanaan CGIBF ini. Harapan kita bisa menarik investor seperti itu, bisa tertariklah untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Karena sekarang ini apa ya Mbak ya, kita kayak berlomba-lomba, artinya berkompetisi dengan provinsi Jawa-Jawa yang lain. Nah, kita harus membuat suatu strategi yang bisa bagaimana kita bisa menarik investor seperti itu. Iya, ada gitu. tambahan dari Mbak Intan? Bukan hanya bersaing sama provinsi, Bu. Kalau provinsi masih kita ajak kerjasama, masih bisa ya bersaing dengan negara lain. Gitu ya, Oke, gitu. iya. Jadi kita mencoba, tentu ultimate goals-nya adalah meningkatkan realisasi investasi yang masuk di Jawa Tengah. Tapi kami juga berharap melalui event CGIBF ini kita bisa menjaga persepsi positif investor terhadap Jawa Tengah. Karena tanpa persepsi yang positif pasti mereka nggak akan investasi. Akan ragu-ragu ya. Jadi itu yang kita coba untuk jaga. Kita tunjukkan bahwa iklim investasi di Jawa Tengah itu sangat kondusif, kemudian kondisi sosial dan politiknya juga sangat stabil. Jadi jangan ragu untuk investasi di Jateng. Seperti itu, Mbak. Ini luar biasanya ya, CGIBF ini tidak hanya mencari investor tetapi juga melakukan pendampingan ya. Nah, terakhir nih Bu ya, Mbak Intan nih. Apa sih ajakan untuk para calon investor, mitra maupun sobat invest nih yang saat ini lagi nonton Cash Invest gitu. Coba dari Bu Dia dulu. Ya. Jadi harapan kami nanti akan mengundang beberapa para calon investor, baik itu dalam maupun luar negeri, dan dalam saat ini sudah kita persiapkan juga. Ini dalam tahap, karena tadi sampaikan masih kurang 2 minggu ya. 2 minggu itu waktu yang sangat-sangat singkat kita untuk melakukan persiapan itu. Kita akan mengundang beberapa calon investor, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri, akan kita hadirkan, dan juga para pelaku usaha yang sudah existing di sini. Jadi karena kepercayaan berinvestasi di Jawa Tengah itu, kalau orang Jawa bilang itu gedok tular, Mbak Mita. Jadi satu investor datang dengan meyakini bahwa pelayanan investasi di Jawa Tengah itu menjanjikan, dia akan mengajak calon investor yang lainnya di negaranya seperti itu. Nah, ini harapan kami nanti kepada para sobat invest yang tertarik untuk berinvestasi Jawa Tengah, jangan ragukan, dan itu kami siap untuk melakukan fasilitasi kepada para calon investor yang ingin berinvestasi di Jawa Tengah. Jadi mari kita berinvestasi di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah ini ramah investasi dan juga menjanjikan terkait dengan masalah keamanan lingkungannya seperti itu, Mbak Mita. Ya. Dari Mbak Intan? Ya, mungkin singkat aja Mbak, Sobat Invest, kami mengundang semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam Central Java Investment Business Forum 2025. Mari kita hadir dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan. Nanti untuk details kegiatannya seperti apa bisa dipantau di IG-nya Bank Indonesia, juga di media sosialnya DPPTSP Jawa Tengah. Nah, itu dia Sobat Invest. Jadi harus dipastikan kalau Sobat Invest nggak ketinggalan rangkaian acaranya ya. Nah, Sobat Invest, itu dia tadi perbincangan seru kita hari ini tentang persiapan Opening Central Java Investment Business Forum 2025. Forum yang bukan cuma jadi ajang promosi, tapi juga sebagai wadah nyata kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor nggak cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari seluruh dunia. Tentunya, CGIBF 2025 siap menjadi momentum penting untuk mendorong investasi berkualitas di Jawa Tengah. Dan Sobat Invest, ini yang perlu dicatat, jangan sampai lupa acara CGIBF openingnya akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 6 Mei 2025 di Ballroom Hotel Tentrem Semarang. Pastikan kalian terlibat, entah sebagai peserta, pengusaha, investor, ataupun pemangku kepentingan yang ingin membangun masa depan ekonomi yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di CGIBF 2025, Central Java, the right place to invest.